Yo. Woi. Alright. Kita kembali lagi di Bapomet. Ulang, aku nggak bagus nih. Selamat datang di Bapomet. Apa toh? Ini padahal kita syutingnya ini sehari ada 2 konten. Lah kok dikasih tahu? Iya, jadi aku buka baju lah biar kelihatan kayak 2. Oh, Nah, mikir taruh mana? Oh iya, benar. Iya. Masa di Oke deh. kumis? Coba Iya. taruh kumis bisa nggak? Bisa dong. Jepit kumis. Bisa. Taruh ya. Coba. Nah. Oh. Iya. Oke. Hari ini kita mau ngomongin apa, Ben? Hari ini kita mau ngomongin tentang pasaran harga Toyota Avanza, Mas. Enggak dong. Ngapain? Jadi kita ini apa, Mas? Kan kita kemarin udah beberapa tahun terakhir ini sering ke Expo. Yes. Expo kendaraan baru. Betul. Dan kita ngeliatnya brand-brand dari Cina itu udah mulai. Cina. Ya. Wow. Bukan panlok anjing. Brand-brand dari Cina itu udah mulai banyak. Industrinya ya. Industrinya makin banyak, makin gede. Ya. Dan bahkan kayak kita bisa lihat raksasa-raksasa otomotif kayak Jepang, Eropa, Betul. Amerika itu udah Mulai kelabakan. Kelabakan. Betul. Bahkan kemarin itu ada berita BYD penjualannya udah ngalahin Tesla. Ya, itu kemarin tuh. Padahal Tesla itu udah jelas-jelas apa sebutannya ya pelopor mobil pelopor. listrik bisa dibalap sama BYD. Gila sih. Nah, kita mau ngobrolin gimana kita menyikapi ini, apakah memang layak begitu? Itu sempat aku terpikir, Mas Lid. Jadi beberapa kali ngelihat di jalan, ngelihat di expo, ngelihat di eksploitasi, ngelihat di eksibisionis. Enggak dong. Ngelihat di exhibition itu, aku sempat berpikir, gila. Ya sorry to say ya, jadi maaf kata ya kalau bahasa Indonesia nya jalur ngapurone ya. Nah, Dulu kita beranggapan bahwa orang-orang, waduh, made in China, waduh, bikinan China kurang nih. kurang, underestimate. Ya. Hari ini aku terakhir lihat ke event apa internasional Indonesian International Motor Show. Bikin acara internasional makan show boleh cuma event kuliner. Boleh. Indonesia Internasional mangan set. Mangan se, kita bikin. Nah, jadi itu Mas. Aku waktu itu ngeliat satu brand, langsung sebut merek aja lah ya. Iya, nggak apa-apa. Morris Group MG. MG. Oh, Ya. MG. MG itu. OMG. Oh my god. Jangan dipancing. Kita di mana ini? Oh my god. Kawan baru nih. baru nih. Nah, apa? Keren kakak. ULALAM lampu kakak. Oke, jadi Morris Group waktu itu ngeluarin satu mobil sport yang dimana secara teknologi menurutku udah mendekati SL dari Mercedes, Yes. sudah mendekati Lamborghini, Yes. sudah mendekati bahkan secara view dan secara futuristiknya udah kayak Bugatti Veyron dan lain-lain. Oh my god. Itu teknologi apa? Teknologi ya, teknologi ya. Jadi, nah itu Mas, itu harganya, Ini bangke nggak sih? Enggak. Nah, itu harganya cuma di situ 900 sampai 1, berapa on the road. 900 juta sampai 1 M jamet cuman gila. Cuman. Oh, dah. Amin. Ya, maksudnya itu kalau di-compare dengan Betul. Ya kalau bicara SL-nya Mercedes atau bicara teknologinya Jerman dan lain-lain untuk dengan dapat fitur seperti itu minimal di atas 2 miliar. berarti itu nggak nyampe setengah harganya dengan fitur yang mendekati. Betul. Oh. Itu ya betul. Oh, iya. Nah. Itu dalamnya aja Mas, aku kayak gila ini bisa bikin begini. Ininya pencet-pencetannya, setir-setirnya, terus dashboard dan panel-panelnya itu menurutku udah kayak Jerman bikin udah. Teknologi ya. Kualitinya juga mirip dengan si anjing. Kenapa harus gini? Emang kita berantem? Enggak. Itu makanya. Dia tuh kadang salah gestur ya. Harusnya mau setuju malah jadi. Saya setuju. Kenapa gini loh? Kenapa? Yang aku bingung cuma satu. Kenapa? Kenapa industri Cina harusnya mungkin lah ya. Mungkin ini sudah bisa dilakukan 20 tahun lalu bersamaan dengan mobil-mobil Eropa tuh memang lagi
terbang-terbang. Ya? Oh, kalau itu gue punya jawabannya. Coba dijawab. Wow. Coba, jadi coba. jadi Agak berat ini ya. industri Cina menciptakan kendaraan-kendaraan itu sudah pernah pada masanya invasi ke Indonesia juga. Oke. Tahun 2000-an awal kalau nggak salah, yang ada KTM-nya Inul, I see. Motor Supra ya? X. Iya. Motor berarti ya? Contohnya motor dulu deh gitu. Betul. Mereka kan ngetes pasar dengan jualan motor ke Indonesia. Ada Ya, KTM, Jialing, Hokkaido, bla bla bla. Betul. Yang desainnya benar-benar plak-plak motor Jepang. Toyota Jepang. Iya, Motor Jepang. Tapi pada masa itu mereka belum concern ke build quality. Mereka cuma concern ke lebih murah. Desain. Desainnya mah sama Desainnya dengan Jepang. Jepang. Jadi mereka menjual kendaraan yang desainnya mirip kendaraan Jepang, tapi harganya bisa Ya, setengah low dari cost. ya akhirnya apa? Rame itu, laris. Betul, Sempat betul. laris kan, Betul. Jialing di mana-mana dan Betul. sebagainya. Tapi pada akhirnya waktu sendiri yang membuktikan bahwa secara durability, reliability kurang. Iya, After iya, sales. iya, iya. After sales Ya, ya, itu hancur, yang membuat apa? Branding kendaraan Cina itu Nggak nggak bisa awet, survive. nggak bisa survive, jual kembalinya anjlok Betul, dan sebagainya. betul. Nah, itu terjadi 20 tahun lalu, Met. Yang akhirnya apa? Hal itu masih nempel di kepala orang sampai sekarang. Iya, Ih, kendaraan Cina ngapain dibeli, kan itu gampang Betul, rusak dan betul, sebagainya. betul. Padahal itu kasus sudah 20 tahun lalu dan mereka sekarang gue lihat sih udah improve. Kita bisa lihat ya, misal contoh ya. Ini salah satu brand yang gue sampai bongkar tuh rangka-rangkanya. Iya. CF Moto. Itu kan Cina. Iya. Tapi las-lasannya men, Iya. rangkanya men, besinya setebal apa men? Karena begini sih, jadi ya. Jadi gini, Mas. Ayo, awas nggak jadi ngomong. Jadi sekarang beberapa produksi-produksi yang luar negeri kayak ya Jerman, Jepang dan Jerman lah yang itu banyak menaruh pabrik kayak Mercedes pun kan menaruh pabrik di Asia. Vendor. Vendor di Asia. Nyemprot nih, bentar lagi nyemprot. Jadi naruh pabrikan di Asia. Karena labor fee-nya murah. Betul, karena ongkos pekerjaannya lebih murah. Iya. Tapi di satu sisi mereka akhirnya mempelajari Iya. standarnya orang-orang Jerman, orang-orang bule-bule sana tuh Teknologinya. Nah, yang hebatnya mereka bisa mengaplikasikannya di industrinya mereka akhirnya. Iya. Sehingga Oke. Mereka mungkin belajar dari pengalaman ya. Iya. Bahwa dulu pernah gagal masuk Iya. market Indonesia, ngetes motor dan banyak yang hancur dan sebagainya. Iya. Akhirnya sekarang build quality dibenerin, sama satu lagi yang dibenerin. Ah. Desain. Yes, man. Yes. Desain. Ateng bisa jelasin tuh. Iya. Bedanya brand Cina pada masa dulu Dulu sama sekarang. sama yang sekarang. Iya. Secara desain. Oke, secara desain doang nih. Ya. Jadi, sebenarnya kalau secara desain gini, gue mesti jelasin ke belakang dikit. Iya. Jadi, dari Cinanya sendiri, dari pemerintahnya sendiri, Oke. mereka itu emang pengen, gue nggak tahu ya istilahnya, karena ini masuk ke ranahnya perekonomiannya mereka, tapi gue kayaknya pernah dengar bahwa di tahun 2025 mereka tuh pengen build quality atau kualitas made in China itu image-nya berubah dari pemerintahnya. Paham. Gitu. Paham. Dan itu udah dilakuin dari tahun 2020, jadi bukan dari sekarang. Iya. Karena targetnya 2025. I see. Ya, Gitu. Dan sekarang dampaknya mungkin di otomotif kalian udah mulai ngerasain kan? Iya. Nah, itu dari pemerintahnya. Nah, dari segi bisnisnya, jadi karena mereka tingkat ekonominya meningkat, singkatnya adalah mereka itu sekarang kalau lu sadar, mereka ada kayak semacam mengakuisisi brand-brand dari Eropa Yang udah mati. yang udah mati. Kayak Contoh, Benelli. MG. MG kan termasuk kan? Iya. Nah. Terus Benda. Benda. Itu merek Eropa. Kiwi itu Hongaria. Hongaria atau mana gitu deh. Itu merek Eropa semua tuh sebenarnya cuy. Oke. Gitu kan. Yang paling fenomenal emang Benelli ya. Benelli itu semua orang tahu tadinya motor Itali. Itali. Dan masih sempat jalan beberapa tahun lalu masih Itali. Iya, Sampai iya. akhirnya sekarang udah dibeli sama Cina. Dan hal skema seperti itu pun juga dilakukan di India. India itu ngebeli BSA, ngebeli iya, Jawa. Jawa itu kan brand Poland ya? Ceko. Ceko. Ya, Jawa. Royal Enfield. Iya. Itu kan brand Inggris. Nah, karena mereka udah beli itu, somehow beberapa ininya ya, peraturannya gue nggak tahu mungkin. Regulasinya, mereka tetap harus mempertahankan identitas produk itu. Oke. Yang dimana itu dari bentuk produknya, tadi gue bilang desainnya dan segala macam. Yang mau nggak mau, mereka harus berkolaborasi dengan orang
sana, orang Eropa. Paham. Gitu loh. Sehingga Makanya lu desain-desainnya motor Cina yang sekarang bagus-bagus ya. Iya. Itu kan apa ya? Gayanya tuh lebih ke Eropa kan? Iya. Betul. Bukan Kayak ke MG Amerika. juga garisnya Eropa banget garis betul, bodinya. betul. Bukan ke Amerika kan? Iya. Kayaknya ke Eropa. Kenapa? Karena brand-brand yang itu tadi yang dibeli sama Cina itu emang kebanyakan yang Eropa. Gitu. Oh. Jadi mereka sekarang sudah melibatkan desainer dari Betul. negara tersebut. Dari Eropa. Betul. Karena Mas Sayang Coba ingat nggak bagus. pas kita waktu itu yang ke IMS apa kemana tuh? Hmm. Ada merek mobil baik gitu loh. Ya. Nggak tahu gua. Ada Iya, iya. BAIC. Gias. Oh, iya, iya. Gias. Persis plek keteplek Rubicon. Dan hebatnya dia bisa dapat dua. Jadi Mas Ating bisa dapat model kanvas sama dapat hardtop. Harganya di bawah 1 miliar. 800-an. Wah gila Mas Teng, secara bentuk sih udah nggak ada. BJ40 ya kalau nggak salah. Itu yang ada boxnya di kiri kanan itu kan? Bukan. Jadi nanti kita lihat di gambar di sini. Ya. Anjir, keren di sini. Kling nggak kita? Sebenarnya juga nggak plek-keteplek, Nggak. ada beberapa sisi Dibedakan. dibedakan. Bahkan kalau gue bisa bilang itu kayak perpaduan antara Rubicon sama G-Class. iya. Ada begitunya. Pas di dalam kita lihat atapnya itu Rubicon banget. Nah, begitu kita ngelihat harga Rubicon Jeep nih, harganya lompatnya jauh banget Mas Teng. Nah, di situ aku langsung wah gila kok mereka bisa bikin kayak begini gitu loh. Nah, itu yang menurutku yang satu-satu yang bikin aku wow, oh my god, kaget gitu. Oh my god, bukan oh my god. ya. Oh my god. Kaget Mas Teng. Itu satu. Aku buka cupnya kan. Enggak ada mesinnya. Jadi semua ini yang menurutku hebat dan mereka akhirnya punya identitas. Semua part yang nempel dari mulai alternator, radiator, Yang nempel tuh ya? yang nempel ya, tutup apa, semuanya bahasanya bahasa Cina. Gokil, berarti nggak dibaut ya? Enggak dong, maksudnya dibaut. Nempel. Oh enggak, maksudnya dibaut-baut. Karena kalau stiker kan ditempel. Oh iya, benar, ya. Jadi pokoknya intinya itu. Jadi Bahasa kayak Cina. bahasa Cina. Jadi sampai biasanya kan ada tuh kayak di alternator kan ada tulisan apa sih Ya. Voltage, ampere. atau apa terus di kap mesin itu semuanya tulisannya Cina. Nah, produk Jepang juga gitu dulu, Met. Lah iya, maksudnya mereka dulu kan mereka nggak bahasa Inggris minimal mungkin ya kan. Kalau Jerman dulu kayak mobilmu Mas lihat kebo. Ya, itu bahasa Jerman. Ya. Akhirnya dia punya identitas gitu Mas. Ya udah berani. Udah berani. Itu yang menurutku hebat dan itu sekarang ya. Tapi ini pertanyaan gue ke kalian. Ya. Kalian masih meragukan nggak produk-produk non Eropa, Amerika dan Jepang? Produk-produk gimana? otomotif ya kendaraan ya. Oke. Dari Mas Ateng dulu ya. Kalian masih kena stigma Oh, ya, kendaraan Cina itu Oke. gampang rusak Oke. atau enggak? Ya. Kalau gua Kan lupa kan ada stop kontak nggak tahu. Emang itu mantan? Wah, kenapa gitu? Stop kontak. iya udah stop. Cih, yang kontak kemana Mas Lid? Enggak ada. Iya, udah stop kontak-kontakan. Ayo. Udah lanjut. Iya. Kalau gue Masih meragukan nggak quality kendaraan jujur kalau dari gua negeri Tiongkok? kalau gua masih Masih ada ada keraguan. walaupun nggak kayak dulu ya, masih ada. Mm-mm. Tapi di mana? Di mananya maksudnya? Spare part dan after sales. Oke. After sale-nya Ya, jadi kayak pelayanannya ya. segala macam bla bla bla. Karena mereka baru mulai ya. Iya. Ya. Tapi dalam jangka waktu panjang, long Iya. term. Karena Iya. kalau pendek ya kayaknya semua bagus-bagus aja. Gitu. Tapi kalau jangka waktu panjang kan kalau pabrikan Jepang udah terbukti. Ya kan, lu beli motor, Iya. spare part-nya, walaupun motor udah nggak ada, spare part masih ada cuy. Iya. Gitu loh, ya kan. Dan dalam waktu panjang, Jepang udah terbukti lah. Nah, yang Cina-Cina ini kan belum, karena baru pada muncul kan. Iya. Jadi keraguan gue di situ. Tapi gue tahu bahwa model-model Cina ini sekarang lagi hype. Jadi Iya. mau nggak mau, kita harus ngikutin. Betul. Itu sebabnya kenapa dua motor baru yang belakangan gue beli ini sebenarnya motor Cina semua cuy. Udah motor Jepang ya ada sih, Iya, cuman beda aja gitu. Kalau Jepang kayaknya ya udah bagus gitu. Kalau Cina kayak lebih penasaran. Iya. Apa mereknya? Yang punya lu Benda Napoleon Bob Napoleon Bob. 2,5. Satunya lagi? Satunya lagi Wemoto. 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 Oh, itu Cina semua ya? Cina. Itu Cina semua. Makanya kalau dari aku pribadi Mas Lid, karena ya aku belum pernah, maksudnya nggak tahu, belum pernah pakai harian atau apa ya. Secara looks, secara bentuk dan lain-lain, Inovasi. aku udah nggak meragukan lah. Itu gokil lah menurutku. Dari mulai dia bisa niru kayak Lexus,
Ya. Bahkan fiturnya mungkin lebih canggih daripada Lexus tuh, yang ada kayak MPV-nya tuh, yang mobil kayak Alphard-nya tuh. Ya. Terus ya itu Jeep dia bikin. Bahkan ada mobil yang bisa crab walk, jalan miring. Terus dia ada yang bikin bentuk yang mobil kayak model dia bikin kayak Rolls Royce-nya tuh, atau aku pernah lihat tuh apa tuh, itu gila Mas Teng. Tapi benar aku yang belum aku tahu adalah ketahanan, Durabilitasnya. ya, sama ini Mas, yang paling penting ya. Akan bisa menjadi collectible. Akankah bisa menjadi barang yang mempunyai sejarah dan bisa akhirnya menjadi barang koleksi atau collectible item. Contoh kayak mobil Mercedes-Benz yang kebo. Oke. Di era itu dia keluar, wah luar biasa kan. 20 tahun, 30 tahun kemudian itu akan menjadi legacy. Karena apa? Nah, itu bisa nggak? Karena faktor prestige sebenarnya. I see. Jadi Ya. waktu Mercy keluar itu brandingnya sebagus itu, maksudnya lu naik mobil bukan cuma roda 4. Jadi ada mobil yang gunanya untuk transportasi. Paham. Mercy itu menempatkan diri di mana lu naik mobil ini kalau lu mau dilihat sebagai orang sukses. Iya, Lu iya, dilihat iya, sebagai iya. orang berkuasa. Lu dilihat sebagai konglomerat. Iya. Oke. Brandingnya di sana. Sedangkan untuk brand-brand Cina ini brandingnya belum sampai sana. Bahkan mereka itu sekarang masih di taraf pembuktian bahwa kendaraan mereka itu reliable dulu. Gitu. Masalah kemana-mananya, wah itu masih banyak jalan yang misal mereka mau nggak mau harus ikut event sport internasional. Paham. Dakar, WRC, MotoGP. Betul. Karena masih butuh branding kayak gitu. Tapi sebelum sampai sana pastinya mereka harus memperkenalkan dulu build quality ke masyarakat nih. Oke. Nah kalau tadi pertanyaan yang sama gue lempar ke Ateng, gue lempar ke gue sendiri, apakah gue yakin dengan kendaraan Cina? Menurut gue berdasarkan pengalaman mereka. Tahan dulu. Ini gue bagi dua dulu nih. Kita kalau satu. kan tadi motor. Ah. Sekarang gue pertanyaannya ke lu tapi mobil. Motor dulu. Gimana? Ya, kembali lagi bahwa seperti di awal tadi gue bilang bahwa 20 tahun lalu mereka udah invasi market sini dan gagal. Terus kita ngelihat sekarang produk-produk yang masuk sini itu build quality-nya kayak apa? Menurut gue mereka udah belajar. Jadinya kalau ditanya apakah kendaraan Cina zaman sekarang itu reliable? Buat gua reliable untuk grup-grup yang gede. Yang grup gede apa nih? Yang punya resource. Iya, yang punya resource yang gede. Iya. Bukan grup indie, bukan grup rumahan. Karena di sana juga motor tuh mulai ada industri rumahan, men. Oke. Yang jangan salah loh, kemarin gua nanya sama orang KJ ya. Kata mereka yang motor-motor yang jelek-jelek yang dulu pernah ada, itu sebenarnya sampai sekarang masih ada. Di sana. Di sini juga ada. Oh iya? Di sini cuman ketutupan karena sekarang banyak listrik. Jadi lu nggak ngeliat kayak dulu ada Tosa. Tosa juga masih ada sih angkat jalan. Garuda ya? Garuda apa? Nggak tahu. Nah, cuman itu udah nggak ada produk kayak gitu karena mindset kita kesana kan. Sekarang dalam bentuk motor listrik. Makanya itu ngerti ya maksud gue? Ngerti. Itu berubah gitu loh. Ngerti. Jadi masih ada brand-brand yang dulu masukin si motor-motor Cina itu. Sekarang bikin motor listrik. Paham. Itulah kenapa tadi gue bilang bahwa kembali lagi motor Cina yang masuk Indo ini tergantung brand mana yang bawa. Apakah resource mereka cukup gede untuk bikin dealership, after sales, after sale, spare part dan sebagainya. Tapi kalau kembali lagi kayak dulu yang dealernya goib ya sulit. Itu itu kalau motor. Kalau mobil gimana? Karena kalau mobil rasa trust issue gue lebih besar dibandingin motor. Kalau mobil, gue sekarang juga lebih optimis. Kenapa? Karena industri otomotif, terutama mobil di Cina itu sekarang lagi disupport banget sama pemerintah. Bahkan pemerintah itu mau keluar budget untuk ngebantu brand-brand itu agar tetap eksis dan dalam jangka panjang tetap ada gitu. Buat contoh, kemarin ada salah satu brand yang cukup viral, brand mobil ya, yang dealernya pada tutup. Oke. Gua nggak mau nyebut. Dealernya tutup. Cari aja. Dealernya pada tutup di sini. Terus gosipnya mereka mau bangkrut. Padahal udah banyak yang beli di sini gitu. Tapi begitu confirm sama orang mainline-nya langsung, dibilang bahwa itu tidak jadi bangkrut, dia akan ditarik ke grup yang lebih gede yang disupport sama pemerintah. Jadi akan tetap lanjut. Gitu. Jadi pemerintah Cina tidak membiarkan brand mobil Cina bangkrut.
mereka akan disupport dengan cara dimasukkan Subsidi ke silang. betul di grup lain untuk tetap Iya. lanjut. Kalau punya prospek, kalau enggak, Iya. Nah, Iya. aduh, kasihan udah tua padahal kasihan. Nah, Mas Tengah, Mas Alit. Ya. Menurut Mas Alit dan Mas Alit, kayak produsen Jepang, produsen Jerman, Ya. dan Eropa sana, Ya. 5 tahun 10 tahun lagi mereka akan tengkurap atau malah itu masukku dia akan bangkrut atau karena ini menurutku produsen Cina gokil. Dia nggak ada habis-habisnya nih. Bahkan nih dia maksudnya dia maksudnya gini. Dia ini hari ini bukan hanya memproduksi otomotif loh. Sampai dari segi semua loh, Mas Teng, bangunan dia bisa bikin. Kemarin aku ngeliat Yang tuh knockdown ya? rumah knockdown. Jadi Mas Teng nggak usah pakai tiang pancang apa, dah plek kan itu semua dia punya. Ya. Isinya kasur, sofa, Bahkan mereka bisa bikin rumah sakit dalam waktu beberapa hari doang. itu Mas Teng. Maksudku ini kan dia lagi masif-masifnya nih, benar-benar pelurunya lagi banyak-banyaknya. Nah, menurut Mas Teng kayak Jerman, Jepang yang dulunya memang teknologianya lebih gokil, akankah nanti tenggelam? Kalau menurut gue ya, selama mereka masih idealis dalam artian maunya dibangun di negara mereka sendiri, berat. Karena pada akhirnya customer itu akan ngelihatnya itu brand itu iya, tapi untuk market kecil, market luas, mereka ngelihatnya adalah ke usability dan pricing. Price point itu penting banget. Itulah kenapa mobil-mobil dan motor di Indonesia itu banyak yang laku saat harganya itu buat orang-orang dianggap reasonable gitu. Dengan spek segini, harga segini. Nggak cuma motor, handphone juga gitu. Kenapa dulu Xiaomi bisa meledak? Karena dia harganya bisa ditekan sampai setengahnya brand-brand handphone yang udah existing gitu. I see. Nah, itu yang perlu dipelajari oleh brand-brand Amerika, Eropa, Jepang. Berani nggak? Iya. Kita bisa lihat kayak Harley gitu. Sekarang kalau di-compare sama brand Eropa, kayak Royal Enfield yang udah diproduksi di India, jelas kalah. Salesnya, secara sales ya. Iya. Triumph, siapa yang kalah? Harley-nya. Oh, harusnya. Karena harganya nggak masuk akal Harley. Iya. Triumph aja sekarang udah mulai main CC kecil, produksi Thailand. Oke. Jadi mau nggak mau mereka harus kolaborasi. Pada akhirnya bukan perang sih. Kalau perang sih kalah menurut gue. Iya. Kalah. Kalau gua lebih ngelihat ke kulturnya. Dan ini sebenarnya udah bisa kebaca sih. Kita lihat dari MotoGP aja deh. Iya. Ya. Dulu kita nonton Valentino Rossi dan lain-lain, Iya. Mick Duhan dan lain-lain itu kan Aduh. Kasihan. Aduh, ini kasihan banget ini. Ini lebih kasihan ini. Itu lebih kasihan itu. Kasihan. untung gede ya. Iya, untung. Karena gede itu. Kulitnya tebel. Kulit tebel. Iya. Badak ini. Gua ada kayak ini. Baal dong. Abu-abu. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat MotoGP nih ya, Mick dulu Duhan. kan Mick Duhan dari pabrikan Jepang semua lah ya. Ya. Nah, sekarang didominasi sama Ducati. Ah. Italia. Mulai dari Italia, Eropa. Dulu kalau misalnya pertama kali Ducati masuk, kayaknya wah udah nggak mungkin lah dia bisa ngalahin Eropa. Jepang kan, ada Yamaha, ada Honda dan lain-lain. Aduh, rusak kita. Gak usah dilepas. Gak usah. Sampai kelar, men. Sampai kelar. Siapa tahu coplok tuh ntar. Ya, terus Mas. Nah, gue pernah ngobrol sama salah satu orang yang tahu dalemannya MotoGP lah. Iya. Jadi, kenapa alasannya pabrikan Jepang sekarang itu apa ya? Mati kutu. Iya, mati kutu sama pabrikan Eropa khususnya Ducati. Iya. Sekarang Aprilia aja kemarin juga udah mulai. Iya, mulai naik. Nempel kan? Aprilia sama satu lagi apa ya? Gue lupa. Apa? KTM ya? KTM. Sama KTM kan. Itu kenapa? Karena culture budayanya budayanya Jepang, kalau misalnya mereka tuh pengen ngeriset sebuah mesin baru atau teknologi baru, mereka tuh ngumpulin orang-orang Jepang, profesor-profesor ya. Itu coba diliatin doang gitu. Analisa doang. Dianalisa, dipikirin. Cuman gitu aja dipikirin ini. Untuk doing something tuh mereka lama banget. Gitu loh. Jadi mereka tuh sangat hati-hati banget. Data analisis dulu ya. Iya, segala macam. Begitu profesor ada banyak tuh, segala macam dia ngeliatin, ngedata, nyoba. Sementara itu di waktu yang sama pabrikan Ducati itu udah coba Test ride. gagal, ganti, pasang lagi, Test ride. tes balap lagi, Oke. sampai akhirnya mereka dapat data yang Sempurna. sampai Oke. sempurna. Iya. Sekarang bisa mendominasi. Nah,
kenapa mereka begitu? Menurut gua adalah perubahan tren atau kultur sebenarnya. Jadi mungkin ya sekarang nih kan digitalisasi, lu beli apa-apa serba cepat, gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian punya produk dan cepat untuk apa ya, developnya itu cepat, nggak kebanyakan mikir, nggak kelamaan setup dan lain-lain, Nggak ketinggalan kereta jadinya. itu bisa lebih maju. Oke. Kaitannya dengan Cina adalah permasalahannya Cina beberapa brandnya udah mulai main gila kayak gitu. Mereka punya teknologi ini, jual aja dulu, nggak tahu laku apa enggak, harganya murahin aja gitu. Iya. Sementara brand-brand yang udah gede jaim. Oke. Gitu loh. Jadi kalau misalnya situasinya masih tetap kayak gini sekarang, Iya. jawaban dari pertanyaan lo adalah ya 10 tahun lagi trennya bisa berubah. Nah, itu. Bisa bergeser mungkin Bisa bergeser. industri itu yang megang bisa aja ke arah Cina jadinya. Bukan bisa aja, kayaknya udah mulai gitu Mas Lid. Iya. Karena kayaknya semuanya udah, ya minimal mereka produksinya udah di sana. Iya. Iya kan? Revolusi industri Harley itu adalah bikinnya di KJ loh. Harley. TJ itu mana? KJ motor. Untuk tipe tertentu mungkin ya. Untuk parts tertentu. Oh, parts tertentu. Untuk bagian parts tertentunya tuh udah di develop di sana. Pada Terus ada- akhirnya assembly-nya doang di Amerika. Paham. Untuk nge-push budget. Karena kenapa gitu? Karena kalau diproduksi di sana, satu biaya cost pekerjanya mahal. Iya, labor kan? fee. Labor fee-nya mahal. Nah, Yang kedua adalah tax, bukan ini Mas Lid. Tiga. sumber daya. Itu lupa Mas Lid. Pinjam leher bentar. Pinjam leher bentar. 1, 2, 3. Iya, benar. Iya. Jadi kalau kesimpulannya adalah di mana produsen-produsen Jerman atau Amerika dan lain-lainnya tidak bisa berinovasi lebih bukan itu aja, berinovasi lebih dan cepat. Iya, Cepatnya itu sih. Ya BYD buktinya Iya. Tesla, Iya. ya kan? Iya. Kurang bagus apa brandnya Tesla? Tesla udah existing berapa tahun lebih dulu Iya. bahkan. Bonafit banget lah ibaratnya. Dibandingin BYD, gue nggak tahu ya, tapi secara umum Betul. bukan anak mobil, gue ngeliat kayak Tesla lebih oke lah secara nama. Sampai kemarin inget gak yang di IMS booth-nya BYD itu SPG-nya aja. Mereka pakai orang luar negeri ya, orang Iya. barat ya. Ah, Pakai orang asing loh itu. Nah itu makanya Tesla dengan segala masalahnya tapi namanya besar. BYD itu dia masif banget kan, walaupun Iya. gue tahu masalahnya juga banyak gitu loh, Pasti, mobil pasti, gitu. Tapi pasti. intinya adalah si BYD ini berani gerak dulu aja Betul. secara masif dibandingin Tesla gitu loh. Yang ngeluarin tuh kayak satu-satu. Betul. Satu. tapi menurut gua di kondisi seperti sekarang yang paling diuntungkan siapa? Customer. Iya. Lihat aja si kayak Cherry gitu yang tahun lalu keluar apa, Iya. harganya berapa di atas 300, sekarang ngeluarin lagi di bawah 300, tapi speknya lebih tinggi lagi. Itu gila. Oke, jadi langsung aja gini, biar ini videonya bermanfaat, ya. Sebutin satu brand non Jepang yang menurut kalian buat penonton worth it untuk dicoba. Dicoba beli apa Ya, dicoba coba naikin? beli. Kalau misalnya mereka di sini Motor mobil. mobil. Oke. Lu mobilnya lah, gua motornya. Kalau misalnya teman-teman ya udah apa bang? Contohnya nih, gua lagi pengen ngelirik brand non Jepang nih. Ya. Yang lu non rekomen Jepang. non Jepang. Non Oke, Jepang, non oke. Jepang. Nopang. Ya. Berarti harus brand Cina. Iya, Oke. brand Cina nggak apa-apa deh kita spesifikin. Rekomendasi lu. Oke. Motor, mobil, serah. Dari mana? Dari lu, Matt? Apa, Matt? Walaupun gue belum pernah coba, Hmm. tapi kayaknya loh ya, ini masih kayaknya. Jadi asas praduga. Apa, MG Mas? pasti. Hah? MG. Motor CF Moto. Oh iya, motor Oke, dia. mobil. Kalau mobil ini apa Mas Lid? Satu lagi tuh lupa aku. Apa? GWM. GWM tuh keluarannya GWM ya? Iya. GWM. GWM. Lu apa? Dia udah mecah sekarang, tank itu bikin Iya. brand sendiri, GWM Itu sendiri. oke, masih dulu Mas dulu. Hah? Lu dulu. Mas dulu. Kalau gua non Jepang ada 2. Satu BYD karena Oke. dia secara ekosistem udah jadi duluan. Oke, Kan oke, mereka kan oke. produsen baterai duluan Iya, tuh. iya, iya, iya. Sama bikin bus Iya, iya, untuk iya, di iya. Amrik Iya. malah. Terus yang kedua adalah Vinfast. Invest. Oke. Kenapa? Karena mereka udah berani invest gede banget di sini, Iya, iya, sampai iya. bikin taksi tuh. Iya, iya, iya. Taksi sama
charging port. Bau-baunya kayak di endorse gitu ya Mas Teng ya? Ini rasanya. Iya, bau-baunya kayak Oh. iya. Ada 2 loh, dia sampai 2 loh. Iya, berarti Berarti kan yang satu kalau- bener, yang satu di endorse. Iya. Gitu. Kalau motor Benelli udah Benelli. terbukti sekian tahun. Iya, ya. iya. Dan kita kan pernah pakai touring ke Bali. ingat? Betul, Iya. kita touring ke Bali, ke Bromo udah pernah nyoba Iya. pakai Benelli dan Aman. Oke. secara dealership udah lebih unggul dibandingkan Iya, brand betul, Cina lain. Betul. Gitu. Kalau gua Mas Afeng, dari motor, brand motor Cina yang gua rekomendasiin KJ Motor. KJ. KJ. Sorry Mas, aku dari tadi kamu nyebut KJ. Apa sih itu? QJ, Kiangjiang. Oh, Dia brand baru. Tapi dia itu vendor kayak GM ya, kayak General Motor gitu. ya, dia produksi berbagai jenis motor, berbagai brand untuk Iya, berbagai brand. Oke. Namanya KJ Motor. Oke. Kenapa gue pilih KJ Motor? Karena Benelli, Benda, semua dan segala macam yang bikin KJ. KJ Motor Iya. di I Jepang. see. Dia brandnya baru masuk ke Iya, Indonesia, iya. tapi di Cina udah gede. Jadi Oke. sama aja kayak CF Moto. Betul, dia betul. juga bikin untuk KTM dan Betul, sebagainya. kayak gitu. Nah, tadi aku kelewat Mas. Kenapa aku bisa bilang GWM oke? Aku sama Mas Adit pernah nyoba yang GWM berapa Mas? Tank lima- tank Berapa 500. ya? Tank 500 ya? Tank 500. Tank 500. Kayak Land Cruiser Mas Tank. Nyobain tank 500 itu. Nyobain tank Mustang. GWM tank 500. Iya. Kayak bener-bener Land Cruiser bentuknya, rasa di dalamnya, Kenyamanannya, fitur. teknologinya. Enggak bensin, maksudnya konvensional. Konvensional. Itu aku gini, harganya berapa Mas Lid? 1,1 M. 1,1 sudah gua rasain dapat fiturnya Land Cruiser menurutku loh. Iya. Itu di situ Senyaman aku itu. langsung wah gila nih mobil. Tapi kalau aku punya uang gitu, kayak belum tega, kayak belum Kayak duit segitu mending nyari Land Cruiser beneran Ya, tapi yang second. Gitu. Kalau atau dia beli, gitu. beli Defender yang tahun tua yang Ya bawahnya pasti, itu pasti. Ya, itu yang menurutku mungkin Cina produksi Cina hari ini harus berusaha meyakinkan itu loh Mas Lid. Nah, bayangin kalau misal one day ya, kayak GWM lah atau CF Moto lah. Iya. Itu bisa menang di Dakar. Iya. Bisa menang di event-event iya. kelas dunia. Dia harus bisa meyakinkan brandnya sendiri. Lu nggak akan pernah beli mobil Mustang itu. Oke. Apa tank? Tank, itu. ha? Karena lu tahu dia terinspirasi dari mobil apa. Ngerti nggak maksud Iya. gua? Oh. Ya. Ngerti nggak? I see. Jadi Lu mau Masih contohnya living under the shadow lah. gitu. paham. Oke. sebenarnya kalau lu bisa mereka bisa ngeyakinin produk mereka sendiri, itu bisa jadi satu model mobil yang oke. Mau contohnya Oh. Hyundai non Jepang. Korea. Yes. Yes. Apa mobil listriknya namanya? Ioniq. Ioniq 5 ya. Palisade ya. Bener. Ioniq 5 lah. Oh, Ioniq 5. Yang Bener. ikonik kan? Iya. Ioniq 5. Lebih tega kita beli itu. Iya kan? Iya. Karena Make sense. karena dia nggak ikutin siapa-siapa. Paham. Jadi lu nggak harus nge-reach di atasnya dia siapa nih sebenarnya gitu loh. Iya. Nggak ada Gitu. komparasinya, men. Nggak ada Selamat kamu dapat piala kecil, Mas. Respect and pride. Respect and pride. Oke, sama piala Anjir kecil. banget lu. Oke. Jadi ya menurut gue ya itu stop ikut-ikutan, stop jualan. tipu-tipu. Bukan stop tipu-tipu. Ikut-ikutan kayak lu daripada beli yang itu mahal, mendingan ini aja versi murahnya. Nah, Betul. stop kayak gitu bikin produk ikonik mereka sendiri. Iya. Betul. Itu baru bisa. Bener, masuk akal. Bener. Padahal Yandi itu dulu sempat dibully juga di Fast Furious kalau nggak salah. Oh, malah. Iya. Si Han ditanya, lo kasih gue mobil apa? Sekalian lain lah, masa gue kasih Hyundai gitu kan. Oke. Iya. Karena itu Mas, jadi kayak yang tadi aku lihat tank 500 itu udah gak ada kurangnya menurutku Mas. Iya, Udah cuman perfect sayangnya hidup di bawah bayang-bayang. Iya, tapi kok itu kita kayak misalnya kalau aku punya uang segitu kok aku kayak belum tega gitu ngeluarin uang segitu gitu. Ya sama gitu. faktor Cina pernah gagal di Indonesia menurut gua. Gitu ya. Itu secara nggak sadar mempengaruhi juga karena stigma produk Cina gampang rusak itu nempel dari zaman itu sampai sekarang. Iya. Nggak gampang untuk keluar dari situ, tapi mungkin ya contohnya ya Hyundai tadi. Iya. Gitu. Jadi intinya teman-teman semua kembali ke teman-teman semua ya. Iya. Teman-teman yang berhak bisa menilai karena kita cuma hanya berdasarkan the sense of the brand, Brand. myself ya, Iya. brain myself. Iya. Semuanya teman-teman punya sudut pandang sendiri-sendiri. Nah, kalau teman-teman punya sudut pandang yang bisa memperluas diskusi ini, tulis aja di kolom. Iya. Siapa tahu nambahin wawasan teman-teman lain yang mungkin, udah butuh banget mobil, tapi kendaraan kendaraan Jepang, Eropa, Amerika kayaknya belum tergapai. Gitu. Iya. Mau beli secondnya udah tua banget, takutnya Iya. juga
rewel. betul. Atau bisa juga kalian, tadi kan kita ngerekomendasiin beberapa brand non-Jepang yang bisa kalian pertimbangkan. Iya. Nah, kalau dari kalian, mungkin kalian bisa tulis di kolom komen kira-kira brand non-Jepang apa yang red flag untuk dibeli. Wah, berdasarkan pengalaman kalian lah, misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa, boleh juga tulis di kolom komen. Karena ini adalah diwur, diskusi ngawur. Oh, diskusi. Iya, tapi diwur tap bot. Ah, apa tuh? Diskusi ngawur tapi berbobot. Mas, terus kencengkan Mas. Oke teman-teman, sampai jumpa di momen-momen selanjutnya. Oke, fuck you. Sorry. Dadah. Anjing tumpah bangsat.